Cerita dimulai memperlihatkan satu keluarga di mana di dalamnya terdapat ibu, ayah, dan balita yang bernama Pete sedang membaca buku. Di tengah keharmonisan itu, tiba-tiba kini suasana bahagia jadi duka, di mana Pete adalah satu-satunya yang selamat dari kejadian itu. Tepat saat itu juga, posisi mereka jatuh adalah di tengah hutan. Di balik kegelapan, Pete kecil mendengar desisan hewan buas yang membuatnya lari masuk lebih dalam ke hutan itu, disusul dengan segerombol serigala yang mengejarnya. Terpojok dan tidak tahu harus lari kemana lagi. Namun, tiba-tiba muncul siluet hewan yang sangat besar, yang kemudian setelah itu muncul seekor naga mendekati Pete. Alih-alih agresif seperti binatang buas lainnya, naga ini bersikap lembut terhadap Pete, lalu membawanya entah pergi kemana. 6 tahun berlalu, di satu pabrik kayu kita diperkenalkan dengan sosok Gavin dan juga Jack yang merupakan saudara dan merupakan mandor di tempat itu. People have been going into these woods, but sometimes Lalu ada Abah, seorang pengrajin kayu, sedang menceritakan dirinya bertemu dengan naga kepada bocil FF. Tak lama muncul anak dari si Abah, yaitu Grace, yang mana ia adalah pekerja pabrik kayu dan juga istri dari Jack yang berniat mengeksplor hutan. Berpindah ke hutan di mana terlihat satu siluet anak sedang berlarian. Secara mengejutkan, anak itu adalah Pete yang kini sudah membesar dan hidup berdampingan dengan naga yang dulu membawanya. Kini mereka berteman dan Pete menyebut nama naga itu dengan sebutan Elliot. Melewati hari-hari dengan bahagia sampai mereka menyadari ada manusia selain Pete di hutan itu. Dan ternyata manusia itu adalah Grace yang sedang mengeksplor hutan, membuat Pete penasaran lalu mengikutinya. Memperhatikan dari diam sampai Grace mengeluarkan kompas yang membuat Pete tertarik. Lalu ketika lengah, Pete pun membawanya. Sesaat sesudah Grace meninggalkan hutan, Pete pun membuka kompas milik Grace. Lalu terlihat gambar satu keluarga yang mengingatkan Pete akan masa kecilnya. Di keesokan harinya, Pete terbangun karena mendengar suara yang tidak pernah dia dengar. Mendatangi arah suara, lalu betapa terkejutnya dia melihat banyak manusia sedang menebangi pohon di hutan tempatnya. Terlihat juga kehadiran Gavin, Jack, dan juga Grace. Lalu ada seorang anak bernama Natalie yang mana adalah anak dari Grace dan Jack. Melihat orang tuanya cekcok, Natalie pun memilih melihat sekeliling hingga akhirnya menyadari kehadiran Pete lalu mengejarnya. Mengejar Pete hingga menaiki pohon, lalu setelahnya teriakan Natalie membuat semua pekerja menghampirinya. Pete yang panik pun lari, namun Grace mencoba menenangkannya hingga Grace sadar kompas miliknya ada pada Pete. Grace pun mengejar Pete. Sempat tertangkap oleh Gavin, namun berhasil lolos. Pete pun berniat menaiki pohon, tapi Gavin kembali dapat memegangnya, membuat Pete terjatuh dan pingsan. Di saat yang sama, naga bangun mencari keberadaan Pete. Mendengar sesuatu, si naga lantas mendatangi sumber suara lalu melihat para manusia sedang menebangi pohon. Namun secara tidak sengaja, si naga membuat pohon di dekatnya roboh, menyita perhatian semua orang di sana. Di sisi Gavin ingin memburu apa yang mereka lihat. Beralih ke Pete yang sadarkan diri, kini berada di puskesmas. Di saat yang sama, Grace menanyakan kondisi Pete ke Bu Bidan. Pete yang melihat itu nekat kabur dari puskesmas. He's gone. Berlarian di tengah kota sampai akhirnya Grace berhasil menangkapnya kembali.
Pete lalu dibawa ke rumah Grace. Hey, I wanna go home. Melihat Pete terus melarikan diri, Grace lalu memujuk Pete dengan berjanji esok harinya akan membawa Pete pulang ke hutan. Berpindah ke hutan, Guppy dan kelompoknya yang kini menemukan pohon besar yang mana adalah sarang tempat Pete dan si naga. Guppy dengan pede masuk ke sarang itu lalu membawa buku milik Pete yang kemudian mengejar kelompok Gapin hingga ke pemukiman. Bersamaan, si naga terus mencari keberadaan Pete. Kembali ke Pete yang kini berada di rumah Grace bertepatan dengan Grace sudah mengetahui kejadian yang dialami Pete dan berniat mengadopsinya. Pete yang sedang bersama Natalie kemudian menggambar sesuatu hingga Grace menghampiri mereka lalu menanyakan ke Pete soal kejadian Pete dulu dan bagaimana Pete bisa bertahan di tengah hutan. Pete pun menjawab ia hidup bersama Elliot. Grace lalu bertanya siapa Elliot itu. Pete pun memberikan gambarnya kepada Grace. Berpindah ke si naga yang kini berhasil menemukan Pete sedang bersama dengan keluarga barunya. Cemburu akan itu, naga pun kembali ke sarangnya dengan galau. Kembali pada Grace yang sedang menyelidiki gambar yang Pete berikan. Bertepatan dengan si Abah menghampiri Grace di ruangan itu. Abah yang mengetahui kebenaran Pete lalu menceritakan cerita asli tentangnya bertemu naga dulu. Keesokan harinya, Grace menepati janji untuk membawa Pete pulang ke hutan. Tidak lupa mengajak si Abah. Ketika sampai, Pete pun mengenalkan si naga pada mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Namun, ketika si naga ingin melarikan diri, kehilangan kesadaran karena efek bius dari senjata Gapin dan kelompoknya. Mereka pun membawa si naga ke pabrik, mengejutkan semua orang yang ada di sana, lalu mengurungnya di satu gudang. Di gudang, Abah bertanya pada Gapin rencana selanjutnya. Karena keserakahan, ia berniat membuat dirinya terkenal memanfaatkan si naga. Singkatnya, polisi pun datang bertepatan Pete ingin membebaskan temannya itu. Di gudang, Pete melepas semua rantai pada si naga dan Natalie mengunci pintu gudang itu. Tepat saat Gapin mendobrak pintu, lalu It got out. Come on, we gotta find it. si naga ternyata menggunakan kemampuannya membuat dirinya tidak terlihat, sama seperti ketika mereka melihat Grace di hutan dulu. Dalam bingung, Pete dan Natalie mencoba mengendarai mobil yang mengangkut si naga, tapi tiba-tiba muncul Abah yang ternyata ada di tempat yang sama. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di saat yang sama, si naga mencoba untuk terbang, tapi gagal dan merusak pada rem mobil itu. Tepat ketika Gapin menyusul dan menghadang si Abah, Not stopping. Feels like. Whoa. si naga pun marah karena terus dikejar. Tiba-tiba balik menyerang yang membuat jembatan itu rusak. Tepat Jack dan Grace yang hampir jatuh. Pete yang melihat itu mencoba menghentikan si naga. Don't hurt them! I need them! I need them. Setelah melewati semua yang terjadi, Pete dan si naga memutuskan untuk pulang ke tempat mereka berasal. Sesampainya mereka di hutan, melihat tempat tinggal mereka sudah hancur, Pete memutuskan untuk mencari tempat baru karena mereka akan mencari si naga lagi.
Akan tetapi, si naga mencoba meyakinkan Pete untuk tinggal di sana menggunakan kemampuannya. Pete pun berkata ia tidak bisa seperti dirinya. Si naga lalu memberikan Pete buku miliknya. Ketika Pete membuka halaman di mana satu keluarga berkumpul, di sana naga seolah mengatakan pada Pete kalau Pete memang seharusnya tinggal bersama manusia seperti dirinya. But I don't want to leave you. Beralih ke Grace yang sama sedihnya kehilangan Pete. Tepat saat mereka akan memasuki rumah, secara mengejutkan Pete sudah berada di sana. Kini beralih ke kehidupan Pete yang bahagia dengan keluarga barunya. Mereka pun lalu melakukan perjalanan ke sebuah bukit. Pada akhirnya, tamat. Begitulah akhir cerita dari sebuah pertemanan beda jenis, di mana pada buku tabungan SD tertulis setiap pertemuan ada perpisahan. Sekian alur Pete's Dragon. Saya Nana mengucapkan terima kasih telah menonton. See you in the next video. Sampai jumpa dan sayonara.